Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Dr. Evanes Ho kembali lagi hadir di hadapan Anda dalam acara kesehatan nomor 1 di Indonesia yang paling update dan informatif, di mana kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan kesehatan wanita. Yes. Aduh, bisa juga ngomong gitu. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas ya, mungkin gak lama-lama ya, mau hujan, udah gerimis sedikit sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, waktu datang belum hujan. Jadi kali ini saya akan membahas pertanyaan teman kita ya, Kak Uul Martina, tentang perkembangan janin. Jadi pada intinya adalah pada 16 Oktober kemarin dinyatakan hamil, lalu ada pendarahan ya, subchorionic hematom ya. Namun tidak ada muncul flek-flek di situ. Jadi pada saat itu umur kehamilan 6 minggu ya Kak ya, dengan dengan kantung janinnya 1 cm. Nah setelah 1 minggu nih, umur kehamilan 7 minggu 4 hari, kantungnya itu menjadi 1,32 cm. Nah pertanyaannya ini adalah, apakah ini berbahaya atau tidak? Apakah ini sesuai atau tidak? Gitu kan? Kenapa kantong janinnya sangat kecil gitu katanya? Apakah saya akan mengalami BO gitu? Nah jadi mengenai BO ya Kak ya, memang ada kriterianya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan menemukan kantung janin ukuran 2,5 cm, kalau tidak ada janin ditemukan, itu baru kita bilang hamil kosong atau BO ya, tidak ditemukan janin, blighted ovum. Sedangkan kakak ini masih yang terakhir adalah 1,3 cm. Jadi di sini belum memenuhi kriteria sebagai hamil kosong. Ya, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perkembangan ini normal atau tidak dok? Ya, aduh gatel, aduh. Ternyata banyak nyamuk ya. Oke, jadi sekarang apakah waktu 6 minggu ketemu kantung 1 cm, lalu setelah 7 minggu 4 hari ketemu kantungnya ukurannya 1,3 itu termasuk normal atau tidak? Ya. Jadi di sini saya akan langsung memberikan tabel ya. Jadi saya akan taruh di sini, plek, ini dia tabelnya. Nah jadi memang tabel ini merupakan acuan ya secara normal begitu kan ya. Apakah nanti janin yang berkembang itu sesuai atau tidak begitu. Baik, jadi di sini saya akan kasih tahu cara membacanya ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah kita melihat dengan kasus Kak Uul ini. Pertama, hamil 6 minggu. Waktu itu pas 6 minggu. Jadi pada saat 6 minggu di sini, di baris kedua, itu sudah harusnya terlihat 1,2 cm, 12 mili. Sedangkan kakak masih 1 cm. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang terlalu bermasalah, karena itu hanya mirip-mirip dikit ya. Kita bisa ubah nanti. Yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah perkembangannya Kak. Jadi setelah 1 minggu, jadi kita lihat dari tabel ini. Setelah 1 minggu ini, misalnya kan kakak 7 minggu 4 hari ya. Nah di sini kita lihat 7 minggu 4 hari saya rasa di 7,4 lah ya. Mestinya sekitar 7,5 atau 6 ya. Itu harusnya kantungnya sudah berukuran 22 mili, 2,2 cm. Nah jadi yang diperhatikan adalah di sini pertama ukuran kantungnya itu kapan. Jadi kalau misalnya mau disesuaikan juga nggak masalah. Misalkan pada 1 cm. 1 cm berarti itu di sini kan 5,7 nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa 5,7. Pokoknya ditambahkan saja 1 minggu setelah itu, jadi sekitar waktu 7 minggu pas gitu, mestinya jadi 2 cm. Itu ya. Jadi dalam hal ini ya Kak ya, perkembangan kantung kakak itu, kantung janinnya itu tidak normal. Tetapi belum mencukupi sebagai diagnosa untuk hamil kosong. Di sini ini untuk sekaligus dengan teman-teman yang lain, bahwa apabila ingin mengetahui perkembangan kantung saya ini sebenarnya normal atau enggak ya, ini teman-teman bisa mengarah ke tabel ini ya. Silahkan di screenshot, nanti kalau misalnya punya mau tahu normal atau enggak, ini baru dicek begitu. Jadi karena memang sebelumnya ini sudah ada pendarahan subchorionic ya Kak ya, itu adalah pendarahan yang dibalik bakal plasenta itu, tapi memang masih kecil sekali. Meskipun tidak ada flek-flek, terkadang kita juga bisa melihat itu, oh ini ada pendarahan, hematoma gitu kan ya. Jadi terkadang ini juga mengganggu perkembangan. Jadi kalau memang ditanya lagi apakah ini mengkhawatirkan dok, memang di sini tidak optimal Kak
ya, saya sendiri juga sedikit was-was kalau saya ketemu yang semacam ini ya. Tetapi jangan terlalu banyak pikiran, istirahat saja Kak ya. Banyak istirahat dan juga minum vitamin, suplemen ataupun obat penguat rahim yang diberikan oleh dokter kepada Kakak ya. Dan jangan lupa juga berdoa ya. Nah, jadi saya juga berharap semoga minggu depan itu pada saat ada Kakak cek itu mendapat hasil yang bagus. Yang paling betul ini adalah sekarang kita menunggu hasil akhirnya Kak. Hasil akhirnya itu apakah ini pada saat nanti 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian itu perkembangan janinnya yang sudah kantung sudah besar, apakah ada janin atau tidak. Dari situ akan menjadi lebih jelas lagi kalau misalkan oh ternyata ini BO, jadi kemungkinannya ini lebih ke arah ke kromosomal ataupun genetik gitu, semacam itu ya Kak ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya apakah ini perkembangan saya baik atau enggak, teman-teman bisa lihat ini tabelnya ya, patokannya semoga bisa menjadi acuan gitu. Terkadang kan juga kepo juga, ini normal nggak sih kalau kita mau lihat gitu kan ya, ataupun yang terjadi permasalahan tuh akan kelihatan di sini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan terima kasih. Saya selalu menjawab pertanyaan itu kalau malam ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak dijawab siang-siang, ya tunggu aja malamnya, nanti saya biasa akan menjawab itu. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, Kak Rizky, Kak Susi Suswanti, Kak Winiandri. Makasih ya Kak ya sudah ngingetin kalau misalkan belum upload. Kak Julia Lia, Kak Ratna. Semoga saya tetap bisa memberikan video-video menjawab ya. Akhir kata saya Dr. Ravenna, saya mengucapkan gimana ini? Basah dikit. Aduh. Oke teman-teman, saya mau lari dulu. We go all the way when you're feeling down.